Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan suatu review atau ulasan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Pencemaran Lingkungan. Nama saya Revandra Aulia Listiaji, nomor absen 27 sebagai pemateri ke-1. Di presentasi artikel review ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa hal seperti 1. Latar belakang, yang kedua, rumusan masalah dan juga metode, yang ketiga, tujuan, dan yang keempat adalah pembahasan dari isi karya tulis ilmiah itu sendiri. Bagian pertama adalah latar belakang. Peneliti melatar belakangi penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul Pencemaran Lingkungan ini dengan menjabarkan beberapa pengertian dari suatu istilah seperti manusia, tanah, lingkungan, dan yang lainnya. Peneliti juga menyatakan bahwa lingkungan bisa terbagi dari beberapa kelompok seperti abiotik dan juga biotik. Bagian kedua adalah rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti diantaranya adalah apa saja jenis-jenis dari lingkungan, apa saja dampak dari pencemaran lingkungan, dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Sementara itu, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian untuk meneliti suatu masalah secara khusus dengan mendalam. Bagian yang ketiga adalah tujuan. Peneliti membuat karya tulis ilmiah ini dengan tujuan supaya pembaca bisa mengetahui apa saja dampak-dampak dari pencemaran lingkungan dan juga macam-macamnya. Selain itu, kegunaan karya tulis ilmiah ini pun beragam, seperti bisa menyebarkan informasi dan juga melatih kemampuan menulis peneliti sendiri. Peneliti mengisi pembahasan karya tulis ilmiah ini dengan beragam, seperti pengertian polusi, berbagai aspek pencemaran lingkungan, bahkan hingga usaha pelestarian lingkungan. Pengertian polusi atau pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Zat penyebab polusi atau pencemaran lingkungan disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Di karya tulis ilmiah, peneliti memberi contoh karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan. Tetapi, bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberi efek merusak. Menurut peneliti, gejala pencemaran yang terjadi dalam waktu singkat dapat diatasi dengan melihat sumber pencemaran lalu mengendalikannya. Tanda-tanda pencemaran ini dapat dilihat pada komponen lingkungan yang terkena pencemaran, berbeda dengan pencemaran yang terjadi dalam waktu cukup lama. Bahkan pencemaran akan sedikit berakumulasi. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ini antara lain adalah pertama, pencemaran udara yang biasanya disebabkan karena hasil pembakaran pabrik dan lain-lain. Kedua, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah organik. Ketiga, pencemaran air yang disebabkan oleh deterjen, pestisida, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah pencemaran suara. Peneliti menyatakan bahwa contoh dampak pencemaran lingkungan adalah pencemaran tanah, yaitu berkurangnya kesuburan tanah, pencemaran air contohnya rusaknya ekosistem perairan, tercemarnya air, dan pencemaran suara yang dampaknya bisa menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia. Antara lain adalah meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan, dan menimbulkan stres. Usaha-usaha pelestarian lingkungan yang bisa dilakukan sebagaimana apa yang dinyatakan peneliti dalam karya tulis ilmiahnya antara lain melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur kemampuan irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua adalah memberikan perilaku khusus pada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis, tandusan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam untuk kelestarian Tuhan. Pertama adalah pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur kemampuan irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua adalah memberikan perilaku khusus pada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan.
Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam untuk kelestarian hutan. Yang keempat, menciptakan atau menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.